Komunikasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak, kita berinteraksi dengan banyak orang setiap hari membutuhkan satu variabel yang disebut dengan komunikasi. Bagaimana lancarnya komunikasi kita setiap hari bergantung kepada kemampuan kita dalam berkomunikasi. Nah, kemampuan komunikasi yang harus kita pelajari ini disebut sebagai public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ferdiansyah, guru matematika di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Nah, berikut ini ada 5 manfaat kita belajar public speaking untuk edukator. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan banyak orang di dalam suatu forum, pasti mula-mula kita mengalami rasa ketidakpercayaan diri, mengalami grogi atau nervous, merasa ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah kita mempelajari public speaking. Dengan kita menguasai metode daripada public speaking, maka kita bisa mengatasi problem, mengatasi ketidakpercayaan diri kita ketika kita berada di depan khalayak umum atau di depan audiens. Jadi sekali lagi adalah pentingnya kita mempelajari public speaking adalah supaya kepercayaan diri kita bertambah ketika misalnya kita berada di depan audiens. Yang kedua adalah mudah bergaul dengan banyak orang. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan efektif, dengan baik, maka kita bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Nah, karena ketika kita sudah bisa bergaul dengan banyak orang, maka salah satu kunci keberhasilan kita, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam dunia usaha, ketika kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, maka ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk memimpin. Bagaimana kita berada di dalam sebuah lingkungan di mana kita dipercaya sebagai orang yang dapat memimpin sebuah organisasi misalnya, atau sebuah rapat, dan lain sebagainya. Nah, mau tidak mau kita harus bisa memimpin sebuah organisasi atau sebuah rapat tersebut. Nah, pentingnya public speaking untuk kita semuanya sebagai edukator, terutama ya, salah satunya di sini adalah ketika kita diharuskan menjadi seorang pemimpin di bidang kita masing-masing. Yang keempat adalah lebih berpikir kritis. Kadang-kadang dalam sebuah organisasi atau perusahaan kita dituntut untuk berpikir kritis. Artinya kita tidak hanya menerima informasi maupun gagasan dari atasan, tetapi kita juga bisa memberikan feedback atau umpan balik terhadap atasan. Satu-satunya cara supaya kita bisa memberikan feedback atau umpan balik yang efektif adalah dengan cara kita bisa berpikir kritis, mengutarakan pendapat kita. Nah, untuk bisa mengutarakan pendapat kita dengan baik dan efisien, salah satunya adalah kita harus bisa menyampaikannya dengan komunikasi yang baik dan benar. Jadi dalam hal ini adalah keterampilan kita dalam berkomunikasi itu sangat dituntut. Demikian juga dalam lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Dan yang kelima adalah dipercaya untuk kita mewakili dalam sebuah acara. Pernah tidak? Kadang-kadang dalam sebuah acara kita diundang, kemudian dipercaya untuk mewakili sebuah acara tersebut menjadi MC misalnya, atau menjadi narasumber, dan lain sebagainya.
Nah, itu artinya bahwa orang lain mempercayakan kepada kita, orang lain betul-betul memahami dan percaya bahwa kemampuan komunikasi kita sudah baik. Jika orang lain sudah percaya bahwa kita memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang baik, maka kita juga harus betul-betul mengemban amanah yang diberikan oleh orang lain tersebut. Nah, ini bagaimana pentingnya kita memiliki keterampilan yang baik ya. Jadi kita harus betul-betul punya kemampuan public speaking yang baik, bagaimana kita bisa menguasai teknik-teknik dalam berkomunikasi, memahami audiens, dan lain sebagainya. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai public speaking. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.